عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الإسلام والإيمان Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala melimpahkan rahmatnya untuk kita seluruhnya. Kita bersyukur kepadanya, maka bentuk syukur kita atas hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita adalah dengan mempertahankan hidayah tersebut, yakni dengan cara mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk bersama, sama-sama belajar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mudahkan Al-Quran bagi kita untuk kita hafalkan, untuk kita fahami dan untuk kita amalkan. Kemudian kita bersalawat, semoga Allah ta'ala sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dipertemukan oleh Allah ta'ala dalam majlis ilmu untuk membahas kelanjutan dari kitab Mujmal Usuli Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, yakni prinsip-prinsip dasar ataupun global Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni dalam perkara aqidah, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql hafizahullahu ta'ala. Kita masih di dalam pembahasan bab yakni tauhidul ilmi al-i'tiqadi, yaitu tauhid dalam ilmu dan keyakinan. Tibalah kita pada penghujung babnya, tinggal 3 poin tersisa insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk menyelesaikannya dan kalau bisa kita masuk kepada bab berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, kita masuk kepada poin yang ke-12. Ru'yatul mu'minina rabbahum yawmal qiyamati fil jannati wa fil mahsyari haqqun. Wa man ankaraha aw awwalaha fahuwa za'ighun dhalun wa hiya lan taqa'a li ahadin fid dunya. Ru'yatul mu'minin, yakni orang-orang yang beriman melihat Rabbahum, melihat kepada Rabb mereka, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumal qiyamati, yakni pada hari kiamat, fil jannah wa fil mahsyar, yaitu di sorga dan di padang mahsyar. Haqqun, adalah kebenaran yang mesti kita imani. Ini sebuah prinsip bahwa pada hari kiamat, yakni pada 2 kali, pertama adalah di padang mahsyar, yang kedua adalah di sorga. Orang-orang yang beriman benar-benar akan melihat kepada Rabb mereka, melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ankaraha, dan siapa yang mengingkari keyakinan ini, au awwalaha, atau dia palingkan maknanya kepada makna yang lain, fahuwa za'ighun dhalun, maka dia menyimpang dan sesat. Wa hiya lan taqa'a li ahadin fid dunya, akan tetapi melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tidak akan pernah terjadi selama hidup di dunia. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah ta'ala, sebagai nikmat yang agung
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang yang beriman adalah kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala katakan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri, senang, bahagia, berseri-seri, tak terbayangkan hari ini. Yakni ketika hari itu wajah berseri-seri ketika melihat kepada Rabb mereka, ketika melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat kepada Rabb kalian, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jelas sebagaimana kalian melihat kepada bulan di malam purnama, di mana kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Perumpamaan yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah menyerupakan Allah dengan bulan, tidak. Tetapi menyerupakan bagaimana cara melihatnya. Sehingga Nabi jelaskan sebagaimana melihat bulan, yaitu kalian tidak berdesak-desakan ketika memandangnya. Adakah di antara kita ketika bulan purnama harus berdesak-desakan untuk bisa melihat bulan? Tidak. Nah, maka perumpamaan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kepada cara melihat. Yakni ketika kaum mukminin pada hari kiamat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tidak berdesak-desakan. Jadi tidak menyerupakan Allah dengan bulan, tidak. Subhanallah. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu untuk tidak dikalahkan oleh setan, kalau kalian sanggup untuk tidak dikalahkan oleh setan, supaya kalian melakukan salat sebelum matahari terbit, yakni salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari tenggelam, yakni salat asar, faf'alu, maka lakukanlah. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, salat di waktu subuh dan di waktu asar biasanya teramat berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Sehingga ini menjadi salah satu ciri khas orang-orang yang beriman. Maka di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah ringan baginya untuk melaksanakan salat subuh, begitu pula salat asar. Karena di waktu itu setan betul-betul mengganggu, membuat nyenyak tidurnya orang-orang yang kurang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau dia adalah seorang munafik. Maka teramat berat baginya untuk melaksanakan salat pada dua waktu tersebut. Begitu besar godaan setan. Di pagi hari adalah dengan mengantuk, dan di sore hari adalah dengan kesibukan.
Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kaitan antara salat ini dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya adalah tentang persoalan keimanan. Karena haknya orang yang melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat hanyalah milik orang-orang yang beriman. Begitu juga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Yunus ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Hanyalah bagi orang-orang yang berbuat ihsan, hanyalah bagi orang-orang yang berbuat baik, hanya bagi mereka lah al-husna wa ziyadah, sorga dan tambahannya, sorga dan tambahannya. Apa tambahan tersebut? Langsung ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-ihsan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tingkatan lebih tinggi lagi daripada iman, yakni an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat kepadanya, seakan-akan di dunia ini melihat kepada Allah. Dan kalaupun kalian tak sanggup melihat kepada Allah di dunia ini, maka ketahuilah di saat engkau beribadah, apapun perbuatanmu, Allah melihat kepadamu. Jadi perbuatan ihsan adalah merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu seseorang berupaya untuk memperbaiki dirinya. Yang tadinya dia kurang semangat dalam ibadah akan semangat, akan bersungguh-sungguh. Yang tadinya dia akan sedikit lalai, maka dia dengan perasaan ihsan tersebut dia kembali bersungguh-sungguh. Yang tadinya dia ingin berbuat maksiat, maka dengan hadirnya rasa ihsan tersebut dia gagalkan dirinya melakukan sebuah kemaksiatan. Maka bagi orang ini adalah al-husna, yakni surga, wa ziyadah, dan tambahannya, yakni melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga para ulama, setelah kita jelaskan ayat-ayat, hadis-hadis tentang benarnya melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, kemudian para ulama menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau katakan, ajma'a salaful ummah wa a'immatuha ala anna al-mu'minina yarawna Allah bi absarihim fil akhirah yarawnaha 'ayanan kama yarawna asy-syamsa wal qamar. Telah ijma', sepakat para ulama. Kesepakatan para ulama tentu berdalil berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kesepakatan para ulama salaf dan pembesar-pembesar mereka seluruhnya, bahwa orang-orang yang beriman benar-benar akan melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak, bi absarihim, yakni dengan mata kepala mereka langsung, yarawnaha 'ayanan, melihat langsung dengan mata mereka, sebagaimana kama yarawna asy-syamsa wal qamar, sebagaimana mereka melihat kepada matahari dan bulan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan pembahasan ini oleh para ulama dalam akidah, dalam pembahasan akidah, karena ada dua firqah yang menyimpang di dalam pembahasan ini.
Yang pertama adalah firqah yang tidak mengimaninya, sehingga mereka katakan tidak akan pernah manusia mampu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ini pemikiran yang batil, firqah yang menyimpang dari kalangan Mu'tazilah, Al-Jahmiyah dan seterusnya. Jadi menurut firqah ini, walaupun di hari kiamat nantinya manusia tak akan pernah bisa, siapapun orangnya, walaupun orang beriman, tak akan melihat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Mereka pun berdalil di dalam surat Al-An'am ayat 103, kata mereka dengan dalil yang mereka bawakan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dia Allah Subhanahu wa taala tak bisa dicapai oleh pandangan manusia, tidak bisa dicapai oleh mata manusia. Wa huwa yudrikul absar, akan tetapi dialah Allah yang melihat kepada pandangan mata manusia tersebut. Wa huwal latiful khabir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut lagi maha mengetahui. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala, mereka membawakan ayat ini sebagai dalil bahwa tidak akan ada mata yang mampu melihat kepada Allah. Akan tetapi al-idrak tidaklah sama dengan ar-ru'yah. Al-idrak di sini Allah kata la tudrikuhul absar. Ini tafsir pertama. Tidak bisa dikuasai seluruh zat Allah itu dengan pandangan mata, betul. Jadi tidak semua zat Allah dipandang oleh mata manusia karena kecilnya mata manusia. Jadi hanya sebagian yang Allah tampakkan, Allah perlihatkan, yakni wajahnya dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Maka al-idrak itu menguasai dengan pandangan. Adapun ar-ru'yah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak seluruhnya tampak, tidak semuanya kelihatan. Taib. Maka ini yang pertama. Kemudian dijelaskan lagi tafsirnya para ulama tentang ayat tersebut, la tudrikuhul absar, tidak bisa dilihat, dipandang oleh mata, yakni di dunia. Di dunia. Ya, kalaupun makna idrak di situ adalah mereka samakan dengan ru'yah, melihat, maka ketahuilah dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memang tidak terlihat, yakni di dunia. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 143, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa, yakni dalam memberikan Taurat selama 30 malam. Lalu kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam tambahan lainnya. Maka sempurnalah waktu yang ditentukan Tuhanmu, yakni 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yakni Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan jangan engkau mengikuti jalan orang yang berbuat kerusakan. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Maka ketika Musa sampai limiqatina, kepada tempat yang telah kami janjikan kepadanya, wa kallamahu rabbuh, maka Allah Rabbnya telah berkata, telah berbicara kepadanya,
Akan tetapi Nabi Musa berkata, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kata Nabi Musa, ya Tuhanku, perlihatkan dirimu, maka berikan kesempatan agar aku melihat kepadamu. Qala lan tarani. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai Musa, engkau takkan pernah bisa melihatku. Lan di dalam bahasa Arab itu tidak sebatas la, bukan la tarani, tapi lan tarani. Kalau la itu tidak, yang biasa saja, tidak melihat. Tetapi lan tarani, sesekali takkan pernah bisa melihat. Nah, engkau takkan pernah bisa melihat kepadaku. Tapi cobalah, walakin anzur ilal jabal. Cobalah lihat, cobalah pandang ke arah gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau sekiranya gunung itu tetap pada tempatnya, maka engkau akan berhasil melihatku. Ya, ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ya akan Allah lihatkan diri, tidak. Tetapi ini tantangan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, menampakkan dirinya kepada gunung, lil jabal, bukan kepada Nabi Musa, tetapi kepada gunung, ja'alahu dakka, maka seketika itu juga gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa pingsan, tersungkur, pingsan, tidak sadarkan diri. Falamma afaqa, maka ketika Nabi Musa bangkit, bangun dari pingsannya, siuman, qala subhanak, maka Nabi Musa mengatakan, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku telah bertobat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan sesungguhnya aku adalah orang-orang yang beriman yang terdepan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka persoalan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni terjadinya hanya di hari kiamat. Tetapi tidak terjadi di dunia ini. Tak akan ada satu orang pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamuta. Bahwa tidak pernah ada, tidak akan pernah ada seorang pun dari kalian yang melihat Rabbnya azza wa jalla hatta yamuta, sampai dia mati, sampai dia meninggal. Ya, ini selama seseorang hidup di dunia takkan pernah bisa dia melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala, firqah yang menyimpang tadi yang mengatakan tidak akan pernah bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka salah paham di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis. Sehingga yang benar adalah tak akan pernah bisa melihat kepada Allah, yakni di dunia saja. Adapun di akhirat, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa itu adalah kesempatan melihat kepada Allah dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Adapun firqah kedua yang menyimpang dalam persoalan ini adalah mereka ghulu di dalam perkara ini. Yakni mereka katakan bahwa kami bisa melihat Allah di dunia. Kami bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, kata mereka. Nah, inilah keterlaluannya mereka. Tidak hanya di akhirat, tidak hanya di hari kiamat, kata mereka, tetapi juga di dunia kami mampu melihat kepada Allah. Subhanallah. Padahal Nabi SAW mengatakan tidak akan pernah satu pun di antara kalian yang berhasil melihat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka firqah ini telah ghulu. Mereka dengan akidah-akidah di antaranya wahdatul wujudnya kaum tasawuf, sehingga menganggap mereka akan berhasil melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melihat, bersatu dengan Allah sudah bisa, apalagi sekedar melihat, kata mereka.
Wal'iyadzubillah. Ini akidah yang menyimpang. Maka dengan demikian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu man idda'a annahu ra'a rabbahu bi'ainaihi qabla al-maut fada'wahu batilah bittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Siapapun orangnya yang mengaku-ngaku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebelum mati, siapa yang mengaku bisa melihat Allah dengan matanya, dengan mata kepalanya langsung sebelum mati, maka pengakuan ini, klaim ini adalah batil sesuai dengan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Li'annahum ittafaqu jami'uhum ala anna ahadan minal mu'minin la yara rabbahu bi'ainai ra'si hatta yamut. Karena ahlu sunnah wal jamaah telah berijma', telah bersepakat, tidak akan pernah ada orang di dunia ini yang bisa melihat kepada Allah langsung dengan kedua matanya sampai dia mati. Begitu pula ya, di dalam persoalan-persoalan yang lain, di antaranya pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kembali dari Isra dan Mi'raj. Maka ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hal tara rabbak? Apakah engkau pernah melihat Rabbmu di waktu Isra dan Mi'raj? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi sehingga aku tak mampu untuk melihat Rabbku. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua matanya langsung ketika Isra dan Mi'raj. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan melihat kepada Allah, yakni biqalbihi, dengan hati beliau. Ya, bukan dengan kedua mata beliau. Ini hanya sebatas melihat dengan hati beliau saja. Wallahu taala a'lam. Taib, jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk saja ke pembahasan berikutnya. Insyaallah pembahasan melihat kepada Allah adalah perkara yang sangat terang benderang, tidak ada yang perlu dijabarkan secara rinci, karena sampai di situlah ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih yang ada tentang melihat kepada Allah taala cukup bagi kita untuk mengimani sesuai dengan dalil-dalil yang sahih saja. Kemudian poin yang ke-13, karamatul awliya'i was-salihina haqqun wa laysa kullu amrin khariqin lil 'adati karamah bal qad yakunu istidrajan wa qad yakunu min ta'thiri syayatin wal mubtilin wal mi'yaru fi dhalika muwafaqatul kitabi was sunnati aw adamuha. Karamah para wali, wassalihin, dan orang-orang saleh, haqqun, benar adanya. Walaysa kullu amrin, akan tetapi tidak semua perkara, khariqin lil 'adati karamah, tidak semua perkara yang di luar kebiasaan manusia menunjukkan itu karamah. Bal qad yakunu istidrajan, akan tetapi bisa jadi masuk ke dalam bab istidraj, yakni penundaan azab dari Allah, diberi kesempatan bersenang-senang dulu di dunia. Wa qad yakunu min ta'thiri syayatin wal mubtilin, dan bisa jadi perkara yang luar biasa itu merupakan efek dari pengaruh setan dan kebatilan. Wal mi'yaru fi dzalika, maka syaratnya menunjukkan itu karamah atau tidak, ketentuannya, tolok ukurnya adalah muwafaqatul kitab wa sunnah, apabila berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Au adamuha, adapun kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukanlah karamah,
bukanlah karamatul awliya, bukan karamah para wali. Tayyib. Kita jabarkan insyaallah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan, meyakini adanya karamah untuk para wali dan orang-orang saleh. Karena dalam pembahasan ini terdapat juga penyimpangan. Jadi orang ada tiga firqah, tiga pembagian manusia di dalam persoalan karamah ini. Yang pertama tadi ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya karamah untuk orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa sebagai wali-wali Allah. Ditetapkan benar adanya. Adapun firqah yang kedua, yakni dari kalangan Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, yakni mereka katakan dalam perkara karamah ini mereka berlebih-lebihan, menganggap karamah para wali itu lebih hebat daripada yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Mereka menganggap wali-wali yang kata mereka wali Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada derajat nabi dan rasul. Wal'iyadzubillah. Sehingga mereka ghulu di dalam menetapkan karamah. Apapun perkara yang luar biasa, aneh, menakjubkan, langsung mereka klaim sebagai karamah. Orangnya langsung diklaim sebagai wali tanpa perincian. Nah, ini ghulu di dalam persoalan karamah. Ada pula kelompok yang ketiga, yakni mereka yang mengingkari adanya karamah. Kata mereka, karamah itu tidak ada. Yang ada hanyalah mukjizat. Itu khusus untuk Nabi dan Rasul saja. Setelah Nabi dan Rasul, tidak ada lagi hal yang di luar kebiasaan manusia. Tidak akan ada lagi hal yang menakjubkan. Melainkan kalaupun ada, itu dari setan, kata mereka. Subhanallah, ini kaum Jahmiyah, Mu'tazilah. Tayyib. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Karamah ini secara bahasa ma'khudatun minal karam, terambil dari kata al-karam, yakni kemuliaan. Wa huwa ismun lil akhlaq wal af'alil mahmudah allati tadhharu minal insan. Dia adalah sebuah hal yang menunjukkan akhlak, karakter, kriteria yang terpuji yang tampak dari seorang manusia. Nah, itu secara bahasa. Ini kemuliaan ya, berupa akhlak ataupun karakter, sifat yang terpuji yang tampak dari seorang manusia. Itu secara bahasanya karamah. Adapun wali secara bahasa adalah al-qurab wad-dunum, adalah kedekatan. Ya, kedekatan wali. Namun secara istilah, secara yang dipahami oleh syariat Islam, karamah adalah amrun khariqun lil 'adah, perbuatan atau peristiwa yang di luar kebiasaan manusia, peristiwa yang luar biasa. Ghairu maqrunin bida'wan nubuwah wala huwa muqaddimatuh wala huwa muqaddimah. Akan tetapi
peristiwa yang luar biasa ini tidak ada hubungannya dengan kenabian dan permulaan untuk menjadi nabi, tidak ada hubungan dengan itu. Yadhharu ala yadi 'abdin zahiris salah. Karamah ini tampak, muncul ya, untuk hamba Allah yang saleh selain nabi dan rasul. Hamba Allah yang secara penampilannya, secara tampak oleh pandangan manusia yang zahirnya bahwa dia orang saleh. Ini yang dimiliki oleh orang saleh, kemuliaan tadi. Multazimun limutaba'ati nabiyyin kullifa bisyari'atih. Orang saleh yang mana? Yang multazim, yang sungguh-sungguh istiqamah dalam pengikutan kepada Nabi. Orang-orang yang sungguh-sungguh dan istiqamah di dalam mengikuti Nabi yang membawa syariat kepadanya. Mashubun bi sahihil i'tiqad wal amal salih. Karamah ini ditemani keberadaannya ya pada diri seseorang dengan sebab akidah yang sahih dan amal yang salih. Ya. Jadi jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam perkara karamah, sisi poin pentingnya adalah dia merupakan peristiwa yang luar biasa. Kemudian tidak terkait dengan kenabian ataupun permulaan untuk menjadi nabi, tidak ada. Akan tetapi diberikan oleh Allah Ta'ala untuk orang yang saleh. Orang yang saleh ya sebagaimana yang tampak oleh orang lain dia saleh, sebatas itu. Ya, walaupun pada hakikatnya kesalehan seseorang itu kita tidak bisa mengukurnya. Kemudian orang yang saleh ini yang bagaimana? Yang bersungguh-sungguh dalam ittiba'un nabi, mengikuti nabi mereka. Ya, maka bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, enggak. Tapi sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada wali, sudah ada orang-orang saleh. Baik. Kemudian karamah ini adalah dengan sebab akidah yang lurus dan amal yang saleh. Nah itu intinya ya, karamah yang dimaksudkan di dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Terkait tadi persoalan adanya ya wali Allah Subhanahu wa taala, karena identik antara wali dengan karamah. Ya, antara wali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Karena wali ini adalah kedekatan. Waliullah adalah karena seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan akidah yang benar. Begitu pula karena mengikuti apa yang Allah perintahkan. Allah utus nabinya, maka Allah perintahkan untuk mengikuti nabi tersebut. Maka inilah yang dikatakan waliullah taala. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63 Allah Subhanahu wa taala katakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, nanti mereka tidak akan merasa takut untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi apa yang akan datang. La khaufun alaihim, tidak akan takut mereka. Wa la hum yahzanun, dan tidak akan pernah bersedih pula mereka dengan apa yang mereka tinggalkan berupa dunia. Jadi sifat wali Allah nanti tidak akan takut
dan tidak akan bersedih. Tidak akan takut maknanya dengan apa yang akan dia hadapi ke depannya, dan tidak akan bersedih dengan apa yang telah dia tinggalkan di masa lalunya. Ini wali-wali Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tentang wali Allah yang masyhur, yang dikenal adalah Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Seorang wanita yang memiliki peristiwa yang luar biasa. Kalau wanita tidak mungkin Nabi kan? Nah, karena Nabi tidak pernah ada dari kalangan wanita. Nah, maka Maryam ini adalah waliullah, wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan karamah. Setidaknya ada 2 karamah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran. Pertama, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya, di antara karamah yang dimiliki oleh Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yakni ketika di masa kehamilannya, Maryam dirawat, disediakan ya, makanan-makanan untuknya, kebutuhan-kebutuhan untuknya oleh Nabi Zakaria. Akan tetapi jemaah yang muliakan, ya, setiap kali Nabi Zakaria ingin menghidangkan makanan di mihrab, yaitu sebuah tempat di dalam masjid atau tempat peribadatan, yang di situ ya, Maryam bersembunyi karena tidak berani keluar untuk menemui orang-orang. Maka Nabi Zakaria lah yang membawakan makanan itu. Akan tetapi setiap kali Nabi Zakaria ini ya, ingin menemui Maryam untuk membawakan sesuatu, didapati di situ wajada indaha rizqa. Sudah ada makanan. Sudah ada makanan. Bahkan dalam tafsir para ulama disebutkan makanan yang jarang ditemui sekalipun ada di situ. Ya, makanan yang berbuah di musim panas, padahal ketika itu musim dingin, ada makanan musim panasnya. Atau sebaliknya, ya, makanan yang biasa munculnya di musim dingin, ya, ketika itu adalah musim panas, maka ada tersedia di depan Maryam. Nah, maka kagetlah Zakaria. Qala ya Maryam anna laki hadha? Wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan ini? Qalat huwa min indillah. Maka Maryam mengatakan, dia adalah dari sisi Allah. Makanan-makanan ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapapun yang ia kehendaki tanpa batas, tanpa perhitungan, tanpa hitung-hitungan. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala, hadirnya makanan ketika itu merupakan perkara yang luar biasa. Karena tidak biasanya orang bisa mendapatkan makanan seperti itu. Untuk mencarinya saja susah. Akan tetapi ada pada Maryam. Maka dia dikatakan para ulama ini sebagai sebuah peristiwa yang luar biasa yang disebut dengan karamah. Kemudian karamah yang berikutnya, yang kedua, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah, dalam surat Maryam sendiri. Yakni ketika Maryam melahirkan putranya Isa alaihi salatu wassalam, tentunya setelah melahirkan seseorang ya, merasakan lapar, ingin sesuatu yang akan dia makan. Ya, ketika itu beliau bersendirian, tidak ada yang menolong dalam proses kelahirannya.
Akan tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing beliau. Ya, akhirnya Allah taala memerintahkan Maryam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goyangkanlah pohon kurma ini. Ya, goyangkanlah pohon kurma ini, tusaqit alaiki rutaban janiyah, maka akan berjatuhanlah rutab, kurma yang muda belum matang, segar, ya. Kalau secara nalurinya, jemaah yang kami cintai, kami muliakan, pohon kurma itu mungkin batangnya kadang-kadang pada datang kerambia. Awak mau ya datang kerambia lebih bisa apa? Lebih jatuh buahnya. Tahu ya sih tidak ada. Kalian rasa-rasa tahu ya kira ada angin kan? Kalau kurma itu tidak bisa dibawa angin karena batangnya pendek. Sawit lah contohnya. Yang agak lebih mirip itu sawit. Cobalah. Coba dioyak batang sawit itu, lekat toyak kira-kira. Nah, akan tetapi di sini Allah perintahkan, ya, goyangkanlah wahai padusilah Maryam, goyangkanlah. Nah, maka dilakukan oleh Maryam ketika itu berjatuhanlah, ya, berjatuhanlah buah kurma rutab lagi. Ya, kalau buah yang matang itu mungkin agak sedikit mudah jatuhnya. Tapi ini belum matang. Rutab, ya, segar dia, basah, belum kering. Kalau kering ya cepat jatuhnya. Tapi ini basah. Nah, menunjukkan ini sebuah peristiwa yang luar biasa, di luar nalar seseorang. Maka dijelaskan para ulama, inilah bentuk karamah tadi. Ya, bentuk karamah yang melekat pada hamba Allah yang saleh. Nah, di dalam hal ini antara contohnya adalah Maryam, hamba Allah yang saleh, yang menjaga harga diri beliau. Beliau tidak berzina, kan tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan, yakni mengandung Isa alaihi salatu wassalam tanpa seorang suami. Ini sebuah, ya, mukjizatnya Nabi Isa tentunya, yang terlahir hanya dari seorang ibu tanpa memiliki ayah. Baik. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang kewalian, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syarat mutlak dari Allah Subhanahu wa taala tentang wali adalah keimanan dan ketakwaan. Itu saja. Keimanan dan ketakwaan. Maka karamah akan serta-merta mendatangi dan menemaninya, ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para wali setelah kedudukan para nabi dan rasul adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka seluruhnya para wali. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka adalah para wali, auliyaullah, karena keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala, muncul klaim, muncul, ya, dugaan-dugaan ataupun anggapan-anggapan dari orang-orang yang berlebih-lebihan, ghulu dalam masalah karamah, sehingga mereka katakan seluruh peristiwa keadaan yang di luar nalar manusia, di luar kebiasaan manusia, maka peristiwa itu adalah karamah, katanya, tanpa perincian. Sehingga inilah yang mereka sibukkan diri untuk mempelajarinya, belajar karamah. Padahal jemaah yang kami cintai dan dimuliakan, karamah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dipelajari, tanpa dipelajari. Ya, tidak pernah Maryam belajar menggoyang pohon kurma, itu tidak pernah. Ya, hanya karena mengikuti wahyu dari Allah saja. Diperintahkan, dia lakukan. Dengan mengambil sebab menggoyangkannya, maka Allah lah yang menjatuhkan itu sebenarnya. Allah lah yang menjatuhkan rutab tadi, kurma muda basah tadi. Allah yang menjatuhkan. Ya. Maryam hanya sebatas mengambil sebab, yakni menggoyangkannya, itu saja. Akan tetapi jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala, orang-orang di hari ini bahkan banyak yang mempelajarinya,
menganggap sama antara karamah dengan sya'wadah, yakni sihir perdukunan. Nah, karena bagi mereka di dunia perdukunan, di dunia sihir ada juga hal-hal yang luar biasa. Yakni mereka katakan bisa menghilang, bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, bisa berdiri di atas daun pohon, atau bisa kebal, anti peluru, tahan bacok, dan seterusnya. Ini kan betul peristiwa luar biasa. Iya, peristiwa luar biasa. Ya, nalar mana orang bisa kebal peluru? Nalar dari mana? Tidak. Ini memang luar biasa. Akan tetapi jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, sebagaimana yang kita bahas tadi, bahwa jangan buru-buru katakan. Setiap peristiwa yang luar biasa itu jangan buru-buru dikatakan karamah. Ya, karena tidak semua peristiwa yang luar biasa itu adalah karamah. Bisa jadi itu adalah permainan setan. Bisa jadi itu adalah istidraj. Allah bebaskan dia dulu untuk bersenang-senang, untuk menunda nanti azab yang pedih di hadapannya. Maka dia dibiarkan untuk anti peluru tadi, anti bacok, anti pukul, dan seterusnya. Ini sebagai bentuk penundaan azab dari Allah. Biarkan dulu dia dalam bersenang-senang untuk menikmati dunianya, sehingga dia pelajari. Banyak anak-anak muda yang tertipu dengan hal yang luar biasa. Dimasukkan bareh ke dalam galih, yang tak je pisau ditarik, nanya lah je bareh-bareh tadi. Dicoba ada orang lain tak bisa ada pisau sana nanya. Mulai itu, canggih, hebat. Mereka dicuba pula lah memecah dama je tangan. Andinya pecah, dah tak pecah. Luar biasa. Memecah botol pakai tangan. Andinya pecah, dah tak pecah. Itu malah dianggap luar biasa. Padahal itu banyak sebatas trik saja. Ya. Sehingga orang banyak mempelajari, tertarik untuk itu. Ini sebagai jebakan, sebagai jebakan untuk membawa anak-anak muda masuk pertama dengan kedok perguruan silat, kebatinan, kanugaran kanuragan. Ini dianggap hal yang luar biasa sehingga tertarik mempelajarinya dengan dalih nanti akan jadi wali, akan begitu. Diiming-imingi akan menjadi wali. Maka dibawakan hal-hal yang luar biasa. Kalau kecil mereka diangkulun putih kaji lah. Lun putih kaji lah. Lun bisa pecah ada maju tangan lun putih kaji lah itu kan. Subhanallah. Jadi bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa Islam itulah dia. Ilmu kesaktian. Bisa menyalakan api jarak jauh. Bisa berjalan di atas air. Bisa lah jalan di atas air kalau lacah kan. Kalau mereka, itu yang dianggap kesaktian. Kalau bisa itu dan ini, maka bagi mereka sudah klaim jalan pintas menuju wali. Nah, kemudian ketika mereka sudah mengklaim dirinya wali, langsung mereka klaim dirinya sudah dekat kepada Allah. Kalau begitu, sudah dekat kepada Allah, tidak perlu lagi salat. Sudah mendapatkan jaminan dari Allah. Tidak perlu lagi puasa Ramadan. Tidak perlu lagi baca Al-Quran, mempelajari, memahami. Tidak perlu bagi mereka. Nah, ini sebenarnya jemaah yang kami cintai dan kami muliakan adalah dunia perdukunan dan sihir. Dunia perdukunan dan sihir. Bukan dunia karamatul awliya, yakni awliya Allah. Maka para ulama merincikan, al-farqu baina awliya'ir rahman wa awliya'i syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah
dengan wali-wali setan. Ya, jadi tidak semua ya bisa dikatakan waliullah. Mentang-mentang memiliki kesaktian langsung diklaim sebagai waliullah. Tetapi mesti diukur semuanya. Wa mi'yaru fi dzalika muwafaqatul kitab wa sunnah. Tolak ukurnya apa? Kapan seseorang itu dikatakan waliullah? Yakni ketika dia mengikuti Alkitab was sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau seseorang memiliki kemampuan yang tadi, yang di luar nalar, di luar kebiasaan, logika bahkan manusia, maka timbang-timbang dulu, lihat-lihat dulu orangnya. Apakah perbuatan ini muncul dari orang yang bertauhid kepada Allah, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau muncul dari orang yang tak sholat, nyembah kubur, bertawassul, bertabarruk ke kuburan, ya, mengamalkan bid'ah, menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukanlah aulia, bukan waliullah. Kalaupun perbuatan yang dia mampu untuk datangkan itu, ya sejatinya itu hanya sebatas trik tipu daya saja, yang bisa dengan dua kemungkinan. Pertama tipu daya mata, kedua dengan bantuan setan. Itu saja. Yang dia inginkan dalam hal ini hanyalah sebatas pertunjukan supaya orang sagan takwi kenyo. Sebatas itu. Jangan macam-macam. Kalau dia putus enggak. Jangan macam-macam. Sebatas itu, mempatakui-takuikan orang. Lalu ketika dia dinasihati untuk sholat, itu ambolah balik dari situ. Dia kulun putih kaji. Dia ambo sholat kau tidak wajib dah. Bahkan ada yang menganggap sudah ya, bisa sholat itu langsung aksesnya ke Masjidil Haram. Orang sholat Jumatnya tidak payah sholat Jumat. Balik mereka dari rumah, dari masjid, tanya, datang kayaknya. Tak payah solat Jumat. Ambo solat Jumat Allah di Makkah tadi. Oh, canggih. Solat Jumat langsung di Makkah. Padahal orang di Makkah halun solat dah. Jamnya dulu awak pada mereka, baru orang di Makkah solat. Kau lah ngakulah solat dari Makkah. Kan cari tahu kadang otak. Subhanallah. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala. Ya inilah yang ya, diakal-akali oleh setan tadi. Ya, makanya disebut oleh para ulama mereka itu sebagai aulia syaitan karena kedekatan mereka dengan setan. Kalau setan itu mengajak manusia berpaling dari Allah. Semakin seseorang berpaling dari Allah, semakin dekat dengan setan. Maka dengan itulah setan pun mau membantunya untuk menipu daya manusia dengan kesaktian-kesaktian yang bisa dipertunjukkan di hadapan manusia. Inilah maunya mereka. Jadi jangan tertipu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau katakan, ittafaqa a'immatuddin ala anna ar-rajula law tara fil hawa'i wa masya 'ala al-ma'i lam yathbut lahu walayah bal wala Islam hatta yunzar wuqufuhu 'inda al-amri wan nahyi alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian para ulama telah sepakat. Para ulama yang lurus akidahnya tentu mereka telah bersepakat bahwa apabila engkau melihat seseorang bisa terbang fil hawa, terbang di udara, atau masya 'alal ma, dia bisa berjalan di atas air, ya, akan tetapi lam yathbut lahu walayah bal wala Islam hatta yunzara wuqufu indal amri wan nahyi. Itu tidak bisa diklaim dia memiliki kewalian, bahkan bisa tidak memiliki keislaman sama sekali, sampai dilihat bagaimana posisinya terhadap perintah dan larangan Allah, bagaimana
sikapnya terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Ta'ala. Alladzi ba'atsallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dibawa perintah tersebut dan larangan tersebut dengan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebagai tolak ukurnya jemaah yang dimuliakan. Ya, kapan seseorang dikatakan waliullah adalah ketika dia berkesesuaian perilakunya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat dalam keadaan perintah Allah, apakah dia jalani atau tidak. Salat saya tidak ada, tapi punya kesaktian. Nah, ini tentu bukan waliullah, tetapi wali setan. Begitu pula dia melakukan pesugihan, dia memberikan sesajen, kemudian dia mampu terbang, dia mampu memindahkan suatu bangunan ke tempat yang lain contohnya. Nah, ini peristiwa yang luar biasa, bukan berarti menunjukkan orang ini di atas kebenaran, tidak. Kan banyak orang tertipu, kalaulah hebatlah canggihnya pasti mana. Ini salah. Ya. Walaupun seseorang memiliki kecanggihan tadi, belum tentu dia berada di atas kebenaran. Jangan tertipu. Ya, apalagi yang baru sekali melihat mungkin takjub luar biasa. Padahal hanya dipakai trik. Hanya dipakai benda-benda, bahan-bahan kimia yang dicampurkan, yang kemudian bisa menghasilkan api, bisa melunakkan benda. Kok bisa lo talua masuk dalam botol? Kok canggih orang. Bisa talua masuk dalam botol. Padahal randam malamnya randam dulu jo cairan nama cairannya itu. Sejenis asam-asaman. Kemudian nanti melunak. Masuk dalam botol. Besok karehnya balik. Tidak, kareh tu. Hebat, canggih, aku wali. Langsung gampang mengklaim wali. Subhanallah. Kadang ada orang yang berjalan tak pakai baju, serawa pendek. Alah wali sih kecil orang langsung. Subhanallah. Dari mana ukurannya? Kok bisa dia dikatakan wali? Solat tak ada. Bahkan aurat dibuka. Karajo kadang mambiak barang orang, galeh orang. Kau nan punya kadai, kau biarlah wali nan mambiak. Subhanallah, orang gila dikecekkan wali. Tak pernah solat. Tak tentu tanya di mana surau masjid, kau tak tentu. Apalagi disuruh baca Quran mereka, dites. Tak tentu. Kalaupun pandai mungkin kaji lama nunjuk karena tak jalih tajwidnya lah. Mungkin dia pernah mengaji dulu masa-masa TPA, cubanya baca Quran. Cubanya lah kadang baca doa. Orang kalau mencari, takjub. Karena kebodohan jemaah yang dimuliakan. Karena kebodohan, tahan hanya baca. Tapi dia orang lami mencari, kolah pandainya bodeko. Sejauh tu nyoba jalan tak latih-latih, naik harimau putih. Subhanallah. Wali kecilnya. Subhanallah. Terlalu gampang orang mengklaim. Terlalu gampang orang mengatakan itu wali. Lihat dulu bagaimana amalannya. Maka inilah butuhnya ilmu jemaah yang kami muliakan. Butuhnya ilmu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan butuhnya ilmu ittiba'ur rasul, ilmu dalam sunnah. Apa betul orang ini telah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau iya, contohnya orang-orang soleh. Bisa. Dia di atas Al-Quran dan As-Sunnah, istiqamah di atas itu. Tiba-tiba datang sebuah makanan yang tak dia duga dari mana datangnya. Bisa jadi, itu karamah bagi dia. Atau di tempat orang lain banjir, tempat dia enggak. Padahal dataran tanah sama, bisa jadi, itu karamah bagi dia sebagai waliullah. Atau bisa jadi di saat kebakaran rumahnya tiba-tiba dia terbang, terlempar ke tempat yang lain. Bisa jadi itu karamah bagi dia. Nah, maka tidak mustahil karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ukurannya bagaimana keadaan orang itu. Bagaimana kesehariannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kesehariannya dia dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka takkan mungkin orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan terbukanya aurat, menghalalkan menzalimi orang lain, kemudian dikatakan itu wali. Dari mana? Tiap hari pegang cat pilok. Nampak tu orang baru dicoret-coret tu. Mbak alain baru ganjil dicoret sudah. Kau lah wali lah kecil. Apa ukurannya dia menjadi wali? Gitu. Ya. Kadang sambil santai merokok sudah tu solat indah, baju tak buka, tak bawa baju. Sarawak yang sarung sekarang tak buka lah sebagian tak. Subhanallah. Orang datang pergi salam ke wali gitu. Subhanallah, cium tangan mereka. Cium tangan tu bolak-balik lah tu. Ada lo caronya dah. Tak cukup cium tangan mereka dah. Harus bolak-balik dah. Subhanallah, ini sebuah kebodohan jemaah yang kami cintai dan kemuliakan Allah Ta'ala. Orang-orang saleh, awliya Allah itu sama sekali takkan pernah mau diagungkan. Tak akan pernah mau. Ya, mereka mengajak manusia hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan pernah mau mereka mengajak orang untuk mengagungkan dirinya. Sampai orang-orang sujud di hadapannya. Ya, sampai orang-orang bersimpuh di hadapannya, sampai orang-orang menundukkan rukuk di hadapannya, mencium tangannya. Orang-orang saleh takkan mau, takkan sudi. Ya, ketika ada perbuatan ghulu seperti ini, berlebih-lebihan seperti ini. Kalau itu orang saleh takkan mau dia. Itu baru wali. Tapi kalau tadi orang yang rela tangannya dicium bolak-balik, ya, diusap-usap keringatnya, air bekas wuduknya diambil, bahkan mohon maaf ya, kotorannya pun dikumpulkan. Rela dia, bangga dia. Ini bukan waliullah, ini wali setan. Yang hanya menarik simpati masyarakat untuk melihat kepadanya dengan kecanggihan, dengan kehebatan yang dia miliki. Subhanallah. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini dalam surat Al-Anfal ayat 34 Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun." Ya, kaum musyrikin itu orang-orang berada di atas kesyirikan atau bersepakat menyuruh orang lain memuja menyembah dirinya. Mereka itu bukanlah wali-wali Allah. Karena sesungguhnya wali Allah itu hanyalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Yang kalau dalam ayat ini tadi beriman dan bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Maka dalam hal ini Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan, ya'ni alladhina yattaquna Allah bi'ada'i faraidhihi wajtinabi ma'asihi. Yang dikatakan orang bertakwa sebagai wali Allah tadi adalah orang yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala. Imam As-Sa'di menjelaskan pula, wa humul ladzina amanu billahi wa rasulihi wa afradu Allah bit-tauhid wal ibadah wa akhlasu lahud-din. Orang-orang dikatakan waliullah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengesahkan Allah dengan tauhid dalam ibadah dan mengikhlaskan seluruh perbuatannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di antaranya perkataan juga dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, in lam yakunil fuqaha'ul 'amiluna awliya Allah falaysa lillahi wali. Kalaulah bukan para ulama, yakni para fuqaha yang mengamalkan ilmu mereka, kalau tidak disebut dengan wali, tidak disebut dengan wali Allah, maka Allah tidak lagi punya wali. Artinya apa? Seluruh yang dikatakan wali itu hanyalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini yang dikatakan waliullah. Ya. Selain itu bukan waliullah. Sehingga jelas ya perbedaan antara mana karamah dan mana sihir, ya, dan perdukunan. Ya, di antaranya kalau karamah itu melekat
kepada kriteria tadi. Orang-orang saleh beriman dan bertakwa dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Adapun perdukunan dan sihir itu bisa melekat kepada orang-orang yang jauh dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, orang-orang yang tidak memenuhi perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Mereka bisa mendapatkan ilmu di dalam perdukunan dan sihir. Begitu pula ya, ciri-ciri yang kedua, ya, perbedaan yang kedua, apa bedanya karamah dengan perdukunan dan sihir. Karamah itu datang tanpa dipelajari. Datang tanpa dipelajari. Adapun sihir atau perdukunan itu senantiasa dipelajari. Tidak datang tiba-tiba, tapi dipelajari dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya bersumber dari setan dan iblis. Harus dipenuhi dulu. Ya, orang puasa Ramadan 30 hari, enggak. Dia membuatlah namanya puasa putih. Puasa 40. Untuk apa? Ya, puasa untuk pesugihan, untuk ya kesaktian dan seterusnya. Ya, ganjilah puasanya. Yang dia puasakan adalah sesuatu yang selain warna putih. Kalau putih pupuhlah. Walaupun cat putih, karate putih, pupuhlah, kan. Makanlah nasi, garam, tambah cat, supaya capek mati. Subhanallah. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala. Ya, mereka membuat hal-hal baru. Ya, itu ciri-cirinya. Mereka membuat hal-hal syariat yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka buat hal baru. Nah, sehingga mereka dengan cara itulah mereka mendapatkan kesaktiannya. Ada yang katanya bertapa, ya, 40 hari 40 malam tak mandi-mandi, entah apa kata, ya, ilmu hitamkah atau ilmu putih, dan terserah ya, seterusnya. Ya. Apapun itu perbuatan yang menyelisih syariat, 40 hari 40 malam tak mandi-mandi, balah rasul. Baca cara ke salat. Hendak ka junub selama itu. Atau ya hendak ka cebok bagai seterusnya. Ya. Apakah solat tadi? Tidak boleh menyentuh air sama sekali. Subhanallah. Ya, ini hal-hal yang sebenarnya disyaratkan oleh setan dan iblis untuk mendapatkan kesaktian. Itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah karamah yang paling sakti. Ada sebuah karamah yang paling sakti. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, begitu juga Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala, wa innama ghayatul karamati luzumul istiqamah. Ini dia karamah yang paling sakti saat ini. Ya, karamah yang paling hebat, paling sakti adalah apabila seseorang bisa istiqamah. Bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sementara, tapi istiqamah dia menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Istiqamah di atas itu, maka dia adalah wali paling hebat. Dia adalah wali yang paling hebat. Ya, istiqamah. Itu karamah yang luar biasa. Kadang dawa ketika mengaji, wah lai masya Allah, takkan ada dosa-dosa nan lamo, bertobat, inginlah kita bertobat. Tapi 3 hari sudah tu, ulang lolah balik. Ulang lolah dosa lamo balik. Subhanallah. Bagaimana istiqomahnya? Maka ini yang perlu kita pelajari jemaah yang memuliakan. Kalau seseorang ingin mempelajari sebuah karamah, pelajarilah bagaimana cara istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yukrimillahu 'abdan bimithlin an yu'inahu 'ala ma yuhibbu wa yardah wa yazidahu mimma yuqarribu ilaihi wa yarfa'u bihi darajatahu. Allah tidak akan memuliakan seorang hamba dengan kemuliaan yang lebih besar ketimbang ia diberi pertolongan untuk tetap bisa melakukan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya, jadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, dimudahkan untuk melakukan ketaatan,
dimudahkan untuk ikhlas berbuat, beramal saleh, dimudahkan kita untuk mencatat dalam kajian, contohnya di dalam memurojaah ya apa yang pernah kita tulis, di dalam mengamalkan ilmu, dimudahkan oleh Allah. Ini adalah bagian dari karamah tadi. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat derajat di hadapannya. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi tolak ukurnya, merupakan yaitu keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Maka sebagai penutup, al-mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa kullu mu'minin fihi minal walayati biqadri imanihi. Orang-orang yang beriman seluruhnya adalah wali-wali Allah. Orang-orang yang beriman seluruhnya adalah wali-wali Allah. Dan wa kullu mu'minin fihi minal walai biqadri imanihi. Setiap orang yang beriman itu punya derajat kewalian setara dengan keimanannya. Ya, jadi orang-orang yang beriman punya derajat kewalian di hadapan Allah sesuai dan setara dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi kadar keimanannya kepada Allah yang menghasilkan ketakwaan tentunya. Karena iman itu bukan dalam hati saja, dia harus dengan amal. Al-imanu qaulun wa amal. Ya, semakin tinggi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besarlah derajat dan kadar kewalian yang dia miliki. Ya. Karena disebutkan para ulama, ya inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan sebuah kebaikan adalah Allah mudahkan orang itu melakukan kebaikan berikutnya. Allah mudahkan dia untuk istiqomah di atas kebaikan terus. Nah, itulah kadar kewalian yang dia miliki. Dan sesungguhnya jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, apabila orang memiliki kadar kewalian ya dengan sebab ketaatan, keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang ini. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Sehingga kalaupun dia terjatuh dalam sebuah persoalan, permasalahan, musibah dan sebagainya, Allah mudahkan urusannya di dalam ini. Sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah berikan bahkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini sebagai bentuk karamah, kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala, janganlah kita sibukkan diri kita untuk mempelajari karamah yang dipelajari oleh orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah taala, yang menginginkan jalan pintas kedekatan kepada Allah tanpa ketaatan. Memilih jalan pintas tanpa ketaatan. Bagaimana bisa dekat kepada Allah tanpa harus salat, tanpa harus puasa dan sebagainya. Padahal Nabi SAW adalah orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap saja menjelang wafatnya beliau, ya, menjelang wafatnya Nabi SAW, beliau kedinginan, kemudian dipakaikan pakaian yang tebal, kepanasan, kemudian beliau pingsan, kemudian beliau bangun lagi dari pingsannya. Faqalu hal la asallan nas, faqala asallan nas. Tetap saja beliau setelah bangun dari pingsan bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Nabi SAW orang yang dekat dengan Allah Ta'ala menanyakan dalam keadaan beliau yang sangat lemah ketika itu, menanyakan apakah orang-orang sudah sholat. Faqalu lahum yantadirunaka ya Rasulullah. Belum wahai Rasulullah, orang-orang sedang menunggu engkau. Orang-orang sedang menunggu engkau. Qala dha'u lima'an fil mikhdab. Maka Nabi SAW katakan, letakkan untukku, ambilkan untukku air dalam ember, aku akan berwudu menunaikan salat. Seorang Nabiullah, Rasulullah yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saya menjaga salat beliau walaupun di ujung hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku bisa dekat kepada Allah tanpa ketaatan?
maka ini sebuah hal yang mustahil. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Izin bertanya, benarkah bahwa kita sebagai orang awam tidak boleh mencoba memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Karena orang awam tidak akan bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang bisa memahaminya hanya ulama mujtahid. Mohon penjelasannya. Taib jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah syubhat, sebuah kerancuan yang dimasukkan ke dalam umat Islam. Ya, bahkan ya, syubhat ini dibantah dari dulu oleh para ulama. Di antaranya ya, dalam kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, di antaranya ya di dalam Qawaidul Arba'. Begitu juga Kasyfus Syubuhat, begitu juga dalam kitab-kitab yang lain, ya, perkara semacam ini dibantah. Karena sebagian orang ya, mengatakan tidak akan ada orang awam yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu, untuk siapa Al-Quran ini? Untuk siapa Rasulullah SAW diutus? Apa gunanya Al-Quran kalau begitu? Apa gunanya Sunnah kalau begitu? Tidak akan bisa dipahami oleh orang awam. Ini bentuk syubhat, kerancuan, supaya orang tidak belajar agama. Itu maksudnya, itu inginnya. Supaya orang tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar hadis, maka ditakut-takutilah dengan perkataan ini. Ya. Padahal jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran itu memang ada tingkatan-tingkatan di dalam memahaminya. Ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas terang benderang bahkan oleh orang awam sekalipun ada. Ya, hukum ini halal, hukum ini haram, jelas, muhkam dia. Dan ada ayat-ayat yang memang butuh perincian, butuh pendalaman, ayat-ayat mutasyabihat. Ya, butuh sungguh-sungguh dulu belajar bahasa Arab, belajar balaghah, belajar nahwu dan saraf, belajar kemudian ya hal-hal lainnya, ilmu alat yang mendekatkan kepada pemahaman itu seperti usul fiqih ya dan lain sebagainya. Ini memang tingkatan-tingkatan berikutnya. Jadi di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kita mesti bersungguh-sungguh berupaya untuk mencari pemahaman yang benar. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan dengan adanya kitab tafsir para ulama. Allah mudahkan dengan adanya kitab tafsir. Ada tafsir yang pendek, muyassar. Ada tafsir yang panjang. Ya, kalau kita mau mempelajarinya bisa kita ambil ya sebatas apa yang kita mampu pahami. Maka di dalam persoalan-persoalan syariat agama ini ada persoalan-persoalan mimma la yasa'al muslimu jahlahu. Persoalan yang tidak boleh seorang muslim jahil tentang itu. Ya, persoalan dasar di mana seorang muslim tidak boleh jahil tentang itu. Apa contohnya? Tentang tauhid. Tentang tauhid. Orang nggak boleh jahil tentang itu, harus dia tahu. Tentang apa lagi? Tentang wajibnya salat 5 waktu. Harus dia tahu itu. Ya. Tentang apa lagi? Tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW untuk diikuti, harus tahu dia itu. Tentang persoalan sampai kepada pernikahan, orang awam sekalipun tahu kalau kata-kata cerai terungkapkan, dia tahu itu jatuh cerai. Ya, ini persoalan-persoalan yang orang awam pun tahu. Walaupun dia belum fokus belajar, dia tahu. Nah, jadi dalam persoalan-persoalan memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu ada levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Yang tentunya seseorang harus bersungguh-sungguh berupaya bagaimana bisa memahaminya dengan benar, melihat kepada ya penjelasan-penjelasan para ulama tentang ini. Maka alhamdulillah banyak para ulama yang membimbing kita dengan kitab-kitab yang mereka tinggalkan.
ataupun para ulama yang masih hidup hari ini yang mereka bisa menjelaskan, ya, mereka memilih perkataan-perkataan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, diambil kemudian dijelaskan ulang kepada umat, kepada kaum mereka, kepada orang-orang yang dekat dengan mereka. Maka ini sebuah hal yang menunjukkan bahwa orang awam boleh menikmati agama ini, ya, bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara itu. Karena ada orang yang menentukan, ada orang yang membuat, ya, kalau memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya milik mujtahid. Lalu dia buat syarat-syarat untuk jadi mujtahid ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Sampai malaikat pun tidak sanggup mencapai derajat itu. Ya, harus begini, harus begini, harus begitu. Ya, dibuatlah syarat-syarat yang muluk-muluk, yang sulit dicapai. Ujung-ujungnya apa? Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada level mujtahid. Kalau begitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dipahami sama sekali, ditinggalkan saja. Itu maunya mereka. Subhanallah. Ya, ini kerancuan, ya, syubhat. Makanya jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, jauhilah, hindarilah, ya, perkataan-perkataan seperti itu yang tentunya Al-Quran adalah firman Allah taala yang Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, ya, dimudahkan oleh Allah, lidzikri, untuk diingat, dipelajari, dipahami maknanya, untuk diamalkan. Fahal min muddakir. Ya, tinggal bagi kita, maukah kita mempelajarinya atau tidak, maukah kita bersungguh-sungguh untuk memahaminya atau tidak, ya, karena Allah sudah mudahkan, yassarna, ya, berkali-kali Allah sebutkan itu, jemaah yang kami cintai. Ya, lalu bagaimana mungkin orang membatasi hanya orang-orang ini sajalah yang boleh memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Subhanallah, ini jelas-jelas kerancuan dalam berfikir yang menjauhkan manusia dari Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwa wanita yang bercadar boleh membuka cadarnya pada beberapa keadaan tertentu? Syukran, jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, perlu kita rincikan persoalan ini, ya. Jilbab itu wajib. Jilbab itu wajib. Adapun cadar, terjadi perselisihan pendapat para ulama dalam kewajibannya. Maka yang rajih insyaallah dia adalah sunnah. Sunnah, tidak wajib. Maka sesuatu yang sunnah, ya, lebih baiknya untuk continue di atasnya. Habbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Perkara perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus konsisten walaupun perbuatan itu sedikit. Baik. Namun jemaah yang kami muliakan, tentu saja yang namanya sunnah tetaplah sunnah. Hukumnya tidak sampai kepada derajat wajib. Ya, sunnah yang dimaksud di sini adalah hukum, ya, bukan hadis, tapi hukum. Baik. Maka dalam perkara sunnah, tentu seseorang tidak diwajibkan untuk merutinkannya. Hanya saja dia dianjurkan untuk merutinkan, iya, tapi tidak diberikan beban, ya, kewajiban untuk merutinkannya. Maka dalam keadaan seperti ini, ya, dalam keadaan tertentu seperti yang ditanyakan, apakah kita, ya, ingin menghindari fitnah contohnya di dalam suatu lingkungan masyarakat yang membahayakan kita, yang belum paham dengan apa yang kita lakukan, boleh jadi hal ini, ya, diamalkan, ya, ini seseorang wanita yang tadinya bercadar melepaskan cadarnya sesaat dalam tujuan apa? Menghindari fitnah, menghindari tuduhan, menghindari ujian-ujian berat yang akan menerpanya, ya. Ini dalam keadaan seperti ini silahkan, insyaallah tidak mengapa, ya. Atau dalam keadaan-keadaan tertentu yang sangat dibutuhkan, ya. Contohnya dalam keadaan haji, umroh, itu tidak boleh bercadar, ya. Maka kalaulah cadar itu wajib, maka tentunya akan diwajibkan pula dalam haji dan umroh. Akan tetapi tidak. Nah, maka jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Ta'ala, dalam perkara yang sunnah seperti ini, kalau seseorang bisa merutinkannya untuk terus bercadar, ini yang terbaik. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, lihat-lihat kondisi, lihat-lihat situasi, apakah akan membahayakan dirinya atau akan menimbulkan fitnah,
atau akan menimbulkan dugaan-dugaan yang aneh dari masyarakat dan seterusnya, maka dalam keadaan yang seperti ini karena dia memang sunnah, insya Allah tidak mengapa ya dibuka cadarnya dalam waktu tertentu, kemudian nanti pakai cadar lagi, buka lagi pakai cadar lagi, insya Allah tidak mengapa. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menentukan orang tertentu sebagai wali Allah karena kesalihan dan ketakwaannya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia? Seperti kalau saya mengatakan ulama fulan adalah wali Allah. Tapi jemaah kami cintai dan kemuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, tentu tentang kesalehan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya tidak bisa kita mengukur diri seseorang. Hanya saja kita bisa melihat secara zahirnya saja. Maka dalam keadaan seperti ini, untuk lebih amannya insyaAllah kita katakan insyaAllah dia wali Allah, bukan kita pastikan. Karena termasuk juga ya Allahu a'lam perkara yang gaib. Ya, insyaAllah dia wali Allah. InsyaAllah dia orang baik, orang beriman, dia bertakwa. InsyaAllah keajaiban seperti ini adalah karomah dari Allah Ta'ala. Nah, maka tidak kita pastikan juga, tetapi kita berhusnuzon, berprasangka baik. Ya, boleh kita katakan saya berprasangka baik. Ini adalah karomah untuk dia. Ya, misalnya dalam keadaan rumah orang lain terbakar, ya, padahal dia bertetangga dengan rumah yang terbakar, tapi rumah tidak terbakar, maka kita katakan saya berhusnuzon, saya berprasangka baik. Ini adalah karamah Allah untuk dia, karena saya tahu tentang kesalehannya, saya tahu tentang kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu kita ucapkan. Jangan kita umbar-umbar, kita pastikan wah ini pasti ini karamah. Jangan seperti itu dulu. Jangan kita dahulukan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan kita Allahu a'lam. Baik. Karena waktunya sudah habis, afwan, ini terlewat ya, afwan, pertanyaan pekan lalu terlewat. Insyaallah mohon maaf dulu untuk sekarang. Insyaallah di waktu berikutnya akan kita jawab kalau kita memiliki ilmu tentangnya. Mohon untuk diingatkan lagi bagi yang menanyakan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk menjawabnya karena waktu kita sudah habis. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi